Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan membawakan materi implementasi kurikulum. Nama anggota kelompok 9 yaitu pertama Nurul Kalbi JS, yang kedua Nurlinda, dan yang ketiga adalah Melissa Putriliani Laula. Materi pembahasan yaitu ada 3. Yang pertama, hal yang perlu diperhatikan dalam pemberlakuan kurikulum. Yang kedua adalah faktor yang mempengaruhi. Dan yang ketiga adalah pembuatan keputusan kurikulum. Mari kita masuk ke materi pertama, yaitu hal yang perlu diperhatikan dalam pemberlakuan kurikulum. Hal yang perlu diperhatikan dalam pemberlakuan kurikulum yaitu ada 3. 1. Pengembangan program, 2. Rencana pelaksanaan, dan yang ketiga evaluasi. Pengembangan program 1. Program tahunan, yaitu susunan waktu dalam pembelajaran selama 1 tahun ke depan. Yang kedua, program semester, yaitu gambaran pembelajaran atau pencapaian selama 6 bulan ke depannya. Yang ketiga, program bulanan, yaitu rencana pembelajaran dalam waktu 1 bulan. Yang keempat, program mingguan, yaitu rencana kegiatan yang disusun dalam 1 minggu. Yang kelima, program harian, yaitu pelayanan, bimbingan, dan konseling yang dilaksanakan dalam waktu tertentu. Dalam merencanakan pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Identitas sekolah, mata pelajaran, dan kelas atau semester. Yang kedua, alokasi waktu. Yang ketiga, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian kompetensi. Yang keempat, materi pembelajaran. Yang kelima, kegiatan pembelajaran. Yang keenam, penilaian. Dan yang terakhir, media atau alat, bahan, dan sumber belajar. Evaluasi terbagi menjadi 2, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif adalah aktivitas guru dan siswa yang dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses belajar berlangsung. Penilaian ini akan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan program pembelajaran, mengetahui dan mengurangi kesalahan yang memerlukan perbaikan. Sedangkan evaluasi sumatif adalah suatu aktivitas penilaian yang menghasilkan nilai atau angka yang kemudian digunakan sebagai keputusan pada kinerja siswa. Kegiatan penilaian ini dilakukan jika satuan pengalaman belajar atau seluruh materi pelajaran telah selesai. Penilaian sumatif digunakan untuk menentukan klasifikasi penghargaan pada akhir kursus atau program. Sekarang kita akan memasuki materi kedua, yaitu faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi implementasi kurikulum yaitu 1. Karakteristik kurikulum yang mencakup ruang lingkup ide baru, suatu kurikulum dan kejelasan bagi pengguna di lapangan. Yang kedua, karakteristik penggunaan kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap guru terhadap kurikulum, serta kemampuan untuk merealisasikan kurikulum dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah strategi implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi seperti diskusi, profesi, seminar, penataran lokal, raya, penyediaan buku kurikulum, dan kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong penggunaan kurikulum di lapangan.
Sekarang kita masuk ke materi 3, yaitu pembuatan keputusan kurikulum. Pembuatan keputusan kurikulum yaitu ada dua. Yang pertama, desentralisasi adalah pemberian keputusan tidak dilakukan pemerintah, melainkan organisasi yang mengerti secara langsung keadaan kurikulum di lapangan. Jadi bisa diartikan sekolahlah yang dapat merubah atau mengembangkan kurikulum sesuai dengan perkembangan dan karakteristik peserta didik, serta juga keadaan lingkungan sekolah dan masyarakat pada suatu daerah. Yang kedua adalah sentralisasi, adalah keterlibatan pemerintah pusat dalam mengembangkan kurikulum atau program pendidikan yang akan diterapkan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan, yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagaimana termasuk dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.